Untuk game kita kedua, mari kita maju menuju ke arah Land of Dawn. It's do or die. Dan kita lihat Indonesia apakah mampu mendorong game partai kali ini ke game yang ketiga. Mudah-mudahan pastinya bisa. Mudah-mudahan pastinya. Dan oke, Lito Wanderer kali ini akan dimainkan oleh Super Ken. Dan aku setuju nih. Oke, memang kalau early-nya kalah amit-amit ya Mirko. Yep. Indonesia apa untungnya? Mereka high ground-nya kuat. Ada Novaria, ada Yves yang act as a kompensasi. Kalau mereka harus full dev, ini clear-nya oke. Dan mungkin dari situ mereka mulai pelan-pelan ngebalikin game. Jadi menurut aku kalau emang sampai skenario-nya kalah early, at least mereka high ground-nya oke. Dan Melissa juga clear load-nya cepat. Ya, ada plan B yang sebenarnya bagus banget ya. Betul. High ground bagus, wave clear bagus juga, dan tambah lagi juga Melissa yang memiliki cover yang lumayan baik loh. Walaupun frontliner dari Indonesia bisa di meltdown, maybe di arah early to mid, Moreno dan Vin akan lumayan safe karena adanya go away. Kalau di early game-nya di sini kita bisa lihat Sorizo memiliki keunggulan di laning phase-nya, coba untuk membuka map-nya kembali dan juga sudah melakukan cutting wave untuk setup kepada turtle yang pertama yang langsung saja bakal spawn di arah atas. Mid wave clear sudah dipegang oleh Indonesia dan harusnya ini menjadi turtle yang bisa diamankan oleh Indonesia dengan Sorizo yang memiliki pressure yang lebih banyak. Let's see, yes. Oke, Ethan half HP tentunya poking yang sudah diberikan. Oh, ada sedikit fight kah tampaknya dan Super Ken akan melakukan netral objektif yang pertama. Sorizo mengganggu memaksakan dari sisi Retribution dan First Blood. Terjadi, Ethan menjadi korban pertama di game kali ini. GG well played untuk turtle dan neutral objektif pertama dari Indonesia. Tapi masalahnya masih menurut gua lumayan sama kayak game kita yang pertama sih, Goni. Dari game pertama, Indonesia itu selalu bisa mengamankan neutral objektif pertama. Yes. Sangat disiplin dan mereka tahu banget kalkulasi dari hero mereka. Tapi overcommit. Ketika mereka mendapatkan lead itu, bisa dibilang mereka terlalu banyak untuk mencari fight, terlalu banyak untuk mencari value lagi, dan akhirnya bisa dipunish. Jadi sekarang ini menjadi slow roll kalau menurut gua. Indonesia tentunya udah tahu kesalahan mereka dari game yang pertama, dan mereka akan belajar dan juga langsung mempraktekkan apa yang mereka udah pelajari. Disiplin yang paling penting, apalagi dengan komposisi range begini. Kalau mereka memiliki gold lead kecil aja, itu udah bisa membaca pergerakan semua dari Mongolia, dan poking-poking di mana Fredrina akan tentunya kesusahan. Ada sedikit penculikan Lito Wanderer juga. Dan oke, pergerakan mulai ke arah fokus ke arah Uranus. Akankah di all in glue dan juga Fredrin tampaknya masih dari area minimap ya, berhasil masih bisa kabur, dan bahkan nyawa dari Sorizo sendiri masih cukup oke. Dan tempo kembali menurun setelah turtle fight barusan. Dan ya, Indonesia baru mendapatkan satu buah first blood. Ini rotasi agenda sudah mulai agak sedikit fokus ke arah gold lane. Terutama ini Novarianya nih. Dari tadi aku lihat tentunya Astral skill 2-nya, Astral Echo atau Astral Recall-nya lebih tepatnya, selalu mengganggu ke arah Brody. Dan oke, apakah 5-man rotation nih dari Mongolia ke arah mid? Ya, mereka coba mungkin untuk melakukan baiting terhadap Retribution dari Zixora di sini. Dan apakah terjadi? Oh, Super Ken berhasil untuk mencuri purple buff-nya, berhasil untuk commit di sini. Mari kita lihat itemization-nya di mana Blade of Heptasis bakal langsung diamankan, tapi Super Ken di sini udah ada bantuan Astral Recall. Oke, pilihan connect dari Super Ken. Greater Realm pun langsung di pop up begitu saja. Super Ken menerima damage yang cukup signifikan. 30% nyawa dari Super Ken apakah langsung berhasil di pick off? Forbid masih bisa flicker ke arah belakang, dan belakang menarik seorang Sorizo, tapi di belakang Super Zen, Super Ken masih bisa survive kah? Jawabannya masih berkat coveran teman-temannya. Namun tentunya tadi ada sedikit satu buah pick off yang terjadi karena Forbid, tapi Aizen kali ini menjadi sandbag, dan turtle yang pertama kali ini akan diamankan oleh tim Mongolia. Yes, udah ada equalization sebenarnya dari neutral objective battle-nya, tapi Indonesia berhasil untuk menukar Forbid di team fight tadi. Jadi oke, sebenarnya untuk tim Indonesia, Mongolia berhasil untuk mendapatkan sedikit lebih banyak stabil mungkin di arah early to mid-nya. Tapi kita harus lihat di gold lane-nya juga. Karena untuk Saken di sini, yang penting di dalam matchup ini, Melissa versus Brody, itu Melissanya mainnya pasif aja sih. Dia bisa bully dari Brody-nya menggunakan Muddle, tapi yang paling penting itu mendapatkan item power spike. 3 item. Dari DS, oke, wait. The hook and the hunt connects. Ethan kali ini, Super Ken mampu ke kabur. Melakukan trade tampaknya 1 tukar 1 masih sangat menguntungkan oleh Mongolia. Tapi ketika
Super Ken tadi tertangkap. You know what? Gak apa-apa, udah tertangkap. At least dapat 1 buah poin kill. Yes, di sini juga udah ada sedikit punish yang dilakukan oleh Saken, cuman hanya melakukan clear wave ke arah bawah dan Bebex masih bisa untuk mengamankan beberapa minion itu bersama juga dengan minion gerobaknya. Jadi masih aman juga untuk Mongolia. Indonesia mereka masih leading dari 1000 gold lead ini dan mereka harus dicoba untuk menggunakan side lane pressure mereka di Sorizo. Langsung di lockdown begitu saja. Oh, 4 member tampaknya damage-nya terlalu signifikan dan Sorizo harus jatuh di tangan torn apart memory dari seorang Bebex. Tapi ada sedikit kompensasi tampaknya Mirko di mana tim Indonesia mendapatkan turret pertama di game kali ini di area bawah. Oke, Indonesia lagi dan lagi coba untuk melakukan pertukaran dan juga trading, mirroring yang dilakukan oleh Indonesia. Di mana Mongolia masih coba untuk menggunakan tempo mereka. Power spike-nya masih di Bebex, Brody yang udah mengamankan Mel Victor. Jadi sama persis seperti game kita yang pertama ini di mana Mongolia bisa coba untuk kontrol gamenya, menyetirkan dan dictate temponya menggunakan turret pressure, sieging pressure yang mereka miliki. Balik lagi juga dengan pick off-nya. Ini yang harus diwaspadai dari tim Indonesia. Franco. Ya, Aizen menerima damage di area depan, half HP. Dan Sorizo membuka tentunya efisien ditambah juga dengan ultimate dari seorang Novaria. Ziggs Aura tampaknya mendapatkan space yang dibutuhkan untuk mengamankan turtle terakhir di game kali ini. Super Ken seperempat HP, Ziggs Aura masuk memaksakan Vin menggunakan flicker dan lihat Eternalnya dan juga Bloodihan arah belakang Sorizo taunting semuanya dan Ziggs Aura mendapatkan 1 buah point kill dan the hook connect ke arah Saken. Super Ken terkena taunt, Ziggs Aura menjadi korban selanjutnya dan Saken masih bisa mendapatkan 1 buah point kill meskipun dia pun jatuh harus di tangan seorang Bebex. 2 tuker 2 di sana di mana Mongolia berhasil untuk invade di jungle Indonesia. Tapi ini merupakan pertukaran yang not bad ya dengan 2-2. Masalahnya cuman Bebex yang mendapatkan kill. Jadi power spike-nya ini bakal terus jalan. Snowballingnya juga dengan Forbit yang berhasil untuk kabur juga. Jadi cuman utility dan tank frontliners mereka yang terpick off dari Mongolia. Meanwhile dari Indonesia mereka harus ketinggalan dari Saken yang sekarang udah memiliki 1 death, bakal memperlambat item power spike yang bisa didapatkan oleh dia. Balik lagi ya, item power spike, 3 item, Corrosion Sight, DHS, dan juga Golden Staff. Itu dibutuhkan banget 3 core item, bukan 2. Dia harus nunggu full 3 untuk beneran memiliki power spike besar di dalam team fight-nya. Ya, itu yang bener-bener bisa menunjukkan kalau misalkan Melissa, Saken akan memberikan damage yang optimal ya. Oke, pressure mulai di area bawah tampaknya dan Brody dengan 1 basic attack tadi bisa berhasil mendapatkan lagi dan lagi 1 buah point turret. Oke, lihat di sini pitch maneuver. Oh my god, hooknya connect, sorry ke arah dari member Moreno. Dan tampaknya itu akan menjadi cukup banget, lebih dari cukup untuk membuat Moreno terkapar. Dan bahkan dia harus membuang 1 buah flicker kali ini. Purple buff invasi, Ziggs Aura mulai memaksakan retribution dan Super Ken gagal mendapatkan purple buff. Ini udah menyeramkan banget sih sebenarnya untuk Indonesia karena balik lagi yang tadi kita bahas di dalam draftnya udah ada Astral Recall yang dikeluarkan. Oke, Astral Echo, Astral Recall sudah dibuka. Mid turret menjadi korban selanjutnya. Oh, split Pice sudah digunakan tapi tampaknya tidak mau di-commit. Area belakang Ziggs Aura cukup sekarat. Kita pelan-pelan kiting. Indonesia mulai masuk. Immobilize Sorizo masuk ke area belakang. Oh, Melissa belum memberikan damage yang optimal, tapi teman-teman dari Mongolia untuk saat ini belum mendapatkan ruang gerak cukup untuk mundur. Oke, langsung di-commit ke arah Lordnya. Mereka memiliki kesempatan ini dan langsung digunakan. Sorizo melakukan zoning ke arah belakangnya. Vin coba untuk membuka lagi. Udah ada Astral Recall-nya. Oh, kita lihat Sorizo kali ini memakan banyak damage sekali, tapi Ziggs Aura menjadi 1 korban dan tim Indonesia 100% guaranteed mendapatkan Lordnya. Teman-teman dari Indonesia masih mau fight. Sorizo mulai ke belakang dan Super Ken dan kawan-kawan berhasil kontrol dan melakukan zonasi. Dan Indonesia kali ini memegang kendali. Wow, komitmen yang dilakukan oleh tim Indonesia. Mereka lihat bahwa Mongolia sudah menggunakan terlalu banyak resource, sudah overstay. Walaupun mereka memiliki 5 member, tanpa resource itu, Indonesia tahu bahwa kalkulasinya udah cukup untuk mendapatkan team fight yang menang. Balik lagi, semua
win conditionnya berada sebenarnya kepada Vin. As long as Vin bisa lihat Franco dan juga member-member dari Mongolia yang bisa dive di mana, Saken bisa free hit. Ketika Saken free hit, ini dia yang bisa terjadi. Muddle placement yang sangat on point dari Saken, bisa zoning dan juga melakukan damage yang sangat besar kepada front to back composition dari Mongolia. Oh, kita lihat pergerakan Indonesia mulai lebih ke arah ofensif tentunya. Teman-teman Mongolia dipaksa defensif. Zixaura menerima damage di area depan. Apakah akan di-cover karena Fredrin kali ini tidak bisa kemana-mana. Moreno secure the kill. Moreno menggunakan real world manipulation. Super Saken. The submission namun belum cukup damage. Malah dipunish. 1 tuker 1. Kedua jungler harus jatuh. Tapi untuk momen kali ini harusnya lebih worth it untuk Indonesia. Supaya di trade untuk Zixaura. Kenapa? Karena mereka bisa menggunakan lack of frontline dari tim Mongolia ini untuk clear dan siege dari turret tier 2 di arah tengahnya. Tanpa adanya Fredrin, ini tentunya akan melemahkan sedikit Mongolia dari pick off yang mereka bisa lakukan. Ethan tidak lagi se-free tadi. Dan kita bakal langsung saja lihat cek item di menit ke-11. Moreno di sini udah build Ice Queen dan juga Glowing One. Ini merupakan power spike dia di mana udah bisa mulai shred ke arah frontliners dari Mongolia dan juga bisa melakukan kiting yang sangat baik. Tapi itu juga yang tadi kita sempat bahas, Melissa. Power spike-nya sudah diamankan. Udah ada Corrosion Sight di HS dan juga Golden Staff untuk Saken. Dan dengan ini mereka bisa rely ke dalam team fight-nya lebih banyak lagi. As long as Vin bisa menggunakan Astral Echo-nya untuk membuka map dan spot Franco di mana. Ini akan lumayan aman untuk Moreno dan bahkan juga Saken untuk melakukan hitnya. Tapi ada Iron Hook. Iron Hook-nya connect, suppression masuk, damage pun Super Ken tampaknya masih bisa menahan. Tapi tampaknya tidak bisa terlalu lama lagi. Out, Netherrealm dibuka, Super Ken masih berusaha bertahan di area belakang. Sorizo, what are you doing? Masih bisa kabur dan Vin berhasil mendapatkan 1 buah point kill. Mulai Sorizo, mulai memberikan zonasi lagi dan lagi. Pressure untuk tim Indonesia luar biasa. Luar biasa, 8-6 dan pertukaran 1-0. Langsung digunakan Blazers Right Hand, tapi bottle placement dari Saken. Saken! Lagi dan lagi. 30 detik ke depan, Zixaura harus terkapan dan lihat timing dari Lordnya. Bener-bener good timing untuk tim Indonesia secure another Lord. Langsung bisa ditransisi dari kill ke arah Zixaura dengan bottle placement yang sangat baik ke arah Lord yang enhance kali ini di menit yang ke-13 Mongolia. Tapi kelihatannya mereka masih coba untuk mendapatkan opening. Tapi mereka terlalu telat dan Indonesia berhasil mengamankan Lord enhanced. Di menit yang ke-13 ini dia siege lagi dan lagi yang coba dilakukan. Lihat Forbid dari tim Mongolia yang lagi tunggu di dalam bushnya. Tidak terbaca di sini dan kelihatannya Forbid juga tidak mau terlalu risky. Tidak mau melakukan flank yang terlalu gambling mungkin ya. Ya, ini kalau lihat dari manipulasi wave-nya hanya 2 push saja yang akan dilakukan oleh teman-teman dari Indonesia. Kita lihat tentunya defense dari Mongolia. Aizen menahan Lordnya supaya tidak langsung charging tampaknya. Dan Astral Echo sudah mulai buka. Real World Revelation juga. Oh, di area belakang Zixaura harus memaksakan Netherland. Tetapi Sorizo akan mendapatkan 1 buah point kill. 4 melawan 5. Tetapi teman-teman dari Indonesia tentunya lebih mementingkan base turret terlebih dahulu. Tidak mau terlalu memaksa N. Sangat-sangat disiplin. Oh, hooknya sangat disayangkan. Kode karena Super Ken dan dia pun harus jatuh. Aizen cukup low, tapi damage-nya belum cukup untuk menumbangkan dirinya. Teman-teman dari tim Indonesia masih keep the pressure, tapi tidak boleh terlalu gegabah. Astral Echo lagi dan lagi dibuka. Tim Indonesia memberikan pressure lebih, tetapi Mongolia untuk saat ini masih bisa bertahan. Masih bisa bertahan karena wave minionnya yang menjadi prioritas untuk Mongolia. Mereka berhasil untuk melakukan clear wave dengan sangat baik. Dan itu kuncinya untuk melakukan defense melawan Indonesia yang walaupun yes, bagus banget dari sieging-nya, berhasil untuk mendapatkan turret juga di arah tengah. Itu masih sangat kesusahan tanpa resource minions-nya. Jadi untuk tim Mongolia sekarang, mereka harus coba untuk menggunakan komposisinya lebih baik. Gimana? Pick off. Pick off ini menjadi kunci utama dari Mongolia untuk melakukan comeback. Itu plan A mereka juga dari awal. Tapi sejak mungkin turtle yang kedua, Indonesia bisa baca semua pergerakan dari Franco menggunakan Astral Echo dan Vin-nya sih yang bisa gue bilang memiliki peran yang paling penting di dalam game ini dari awal. Pokoknya sejak dia dapat level 4 lah ya. Astral Echo-nya ini itu mendictate pace dari gamenya dan juga
permainan rotasi dari Mongolia. Ini yang tadi kita bahas sebenarnya di draft Mirko, di mana range dari tim Indonesia ini bener-bener overkill dari Mongolia. Lihat Mongolia, Faramis cukup low range. Fredrin jalan kaki melee, Glue butuh range yang cukup kecil juga. Sementara tim Indonesia, lihat Saken model placementnya jauh, Vin dari jauh, Moreno bisa Rio manipulation dan juga skillnya oke lah. Jadi ini sebenarnya dari range saja Indonesia kalau bisa mempertahankan posisi yang optimal itu udah benar-benar diunggulkan dari scaling pokingnya. Karena kalau udah menang range kita poking dulu aja, nyawa HP Mongolia tidak 100%, itu akan udah sebuah keunggulan untuk baru commit the fight. Kita lihat, turtle yang ketiga akan segera hadir. Mongolia mampukah mereka melakukan kontes? Harusnya masih mampu sih, tapi balik lagi itu harus semua di tangan Ethan. Ethan ini menjadi kunci untuk Mongolia dan juga sebenarnya untuk kita Indonesia itu mereka harus sangat beware dari Ethan. Vin biasanya menggunakan Astral Echo-nya kayak gini menyamping ke arah tengah. Tapi lihat dari posisi yang dimiliki oleh Mongolia, Bebex dan juga Ethan. Mereka coba untuk mendapatkan posisi flanking untuk mendapatkan backline-nya. Saken menjadi kunci. Dia memiliki DPS yang paling besar untuk Indonesia, untuk teamfight pressure mereka di menit ke-16 ini. Kita bakal lihat langsung conceal dilakukan oleh Ethan. Oke, Supercan mulai mundur ke arah belakang. Oh, Aizen cukup low. Nathan Ramley pop gitu saja. Rio Interpolation berhasil memukul mundur teman-teman dari Mongolia dan Lordnya berhasil dicuri. Supercan terstun, tertakedown juga dan Aizen menjadi pertukarannya. Tetapi lihat Immortal pecah. Saken mendapatkan double kill dan Indonesia mereka kalah Lord, tetapi mereka yang menekan. Zex Aura pun terkapar begitu saja. Lihat recall dari atas, mampukah? Oh, Indonesia menggagalkan recall dari Bebex dan Immortal pun tentunya harus hilang kali ini tim Indonesia. What? Bebex kalkulasi damage-nya sedikit blunder tadi dan dia berhasil menukarkan satu nyawa. Oke, masih bisa di take down begitu saja. Masih ada pergantian item dari Rose Gold Meteor. Bebex coba untuk melakukan stun, coba untuk melakukan outplay lagi dan lagi. Tapi Moreno akhirnya bisa melakukan shutdown kepada Bebex. Itu tentunya udah buying time yang sangat baik untuk tim Mongolia. Mereka juga mengamankan Lordnya tadi di posisi team fight. Jadi untuk Indonesia, N masih belum bisa. Gamenya diperlama lagi dengan Ethan tadi. Bisa dibilang ya, zoning dia sebenarnya ya, dari Saken. Ketika ada go away juga, Sakennya tidak bisa melakukan damage di dalam team fight untuk mungkin 1 atau 2 detik pertama. Karena dia harus coba untuk menghindar dan respect ke arah Ethan. Dan itu yang membuat celah yang digunakan oleh Mongolia. Mendapatkan retribution, mengamankan neutral objective untuk memperlama game. Oh my god, perjuangan Indonesia di game kali ini masih berjalan dan sudah 18 menit berjalannya. Kita tentunya lagi dan lagi kasih spam, dukung hashtag Team Indonesia, sangat-sangat dibutuhkan tentunya tim Indonesia untuk memenangkan game kali ini. Untuk memaksa series ini, partai ini ke game yang ketiga. Lord selanjutnya nunjuki ke arah 70 detik ke depan dan tentunya tempo dari Mongolia dan Indonesia akan menurun. Ya, menurun banget sih. Kalau kita lihat dari menit 18 ini, tanpa adanya neutral objective, harusnya nggak ada fight. Yang mungkin mencari fight itu Ethan. Dia menggunakan Franco ini harus coba untuk mendapatkan pick off-nya. Tapi balik lagi, karena Indonesia memiliki range advantage yang sangat besar di sini. Dengan adanya Finn yang menggunakan Novaria, itu akan menjadi tugas yang sangat-sangat susah. Bahkan untuk seorang Franco pun sangat-sangat susah. Dia harus beneran full commit sih. Dari conceal, bahkan juga flicker mungkin harus digunakan kalau memang mau mencari pick off. Tapi untuk tim Indonesia, mereka harus coba untuk melakukan hal yang sama yang Mongolia lakukan kepada mereka di game yang pertama. Disiplin. Untuk tim Indonesia, clear wave-nya. Sebenarnya bukan clear, tapi freeze. Control wave-nya. Wave manipulation ini harus on point dari Indonesia untuk tidak memberi kebanyakan resource kepada Mongolia untuk mendapatkan item-item itu yang bisa di-cycle. Yang seperti tadi kita lihat Bebex. Wow, bisa nge-trade atau ngeganti itemnya ke arah Rose Gold Meteor untuk buying time yang bagus banget. Dan mungkin itu save the game loh untuk Mongolia. Benar, itu benar-benar bisa dibilang salah satu momen atau salah satu faktor kenapa game kali ini masih bisa dibilang berlanjut. Tapi Lord kali ini sudah mulai hadir, sudah mulai dipoking gitu saja Aizen, menunjukkan dirinya di arah tengah. Dan lihat posisi conceal play yang potensi yang akan dimainkan oleh teman-teman dari Mongolia. Kita lihat dulu di sana posisinya, balik lagi Mongolia. Dibuka. Cara mereka untuk mendapatkan kemenangan di Lord di atas.
Itu dengan posisi Brody dan juga Ethan dan langsung dibuka oleh Super Vin di sini. Sangat baik menggunakan Magic Sentry-nya. Tapi dari kedua tim mereka coba untuk balik lagi kontes ke arah Evolve Lord di menit yang ke-20. Model placement yang sangat on point, bahkan juga Astral Sphere yang langsung poking. Lihat Zexaura udah terlalu sekarat di sini dan mungkin saja Indonesia bisa langsung melakukan commit. Tapi mereka harus berhati-hati, ada slow push di arah atasnya. Zexaura sudah sustain kembali, Lordnya seperempat HP, Real World Inflation langsung di commit. Oke, Saken ke arah belakang, Aizen mulai masuk juga. Netherrealm, apakah Retribution Battle dan Super Ken masih bisa mengamankan Lordnya. Saken menjadi korban pertama, Super Ken harus kehilangan immortality-nya. Tapi Mongolia, mereka tidak getar, mereka kalah. Lord, mereka paksa fight dan Indonesia harus kehilangan 2 membernya. Dive threat-nya langsung digunakan oleh Mongolia. Mereka langsung bisa close distance-nya. Tapi mereka harus menggunakan beberapa flicker. Sekarang Vin dan juga Moreno. Kekuatan wave clear, kekuatan high ground harus digunakan untuk defend dan mempertahankan game ini. Di menit yang ke-22, ini momen di mana Mongolia harus coba untuk melakukan. Akhirnya Zexaura tertangkap. Mereka overcommit. Zexaura cukup low. Lord masih cukup healthy dan mega kill untuk Moreno. Kita lihat Ethan kali ini masih ada immortality. Berhasil mendapatkan hook and the hunt. Tapi tampaknya Moreno harus menjadi korban selanjutnya. Dibayarkan begitu saja karena kali ini Moreno yang terlalu overcommit. Lord di area tengah berusaha diusahakan di manage oleh teman-teman dari Mongolia supaya tidak tembus ke area dalam base. Dan balik lagi, reset kembali stalemate. Tapi 3 member sudah dikasih vision dengan Astral Echo. Ethan pun terpaksa untuk mundur. Dan temponya kembali seperti semula, seperti sebelum teamfight-nya terjadi. Indonesia, apa yang terjadi di dalam teamfight tadi? Saken, walaupun ya Super Ken berhasil mendapatkan retribution-nya, Saken terlalu di depan. Sebenarnya posisi dia masih oke, tapi Mongolia, mereka berhasil untuk menggunakan semua resource mereka untuk get close dan masuk. Berhasil mendapatkan damage yang cukup ke arah Saken. Dan balik lagi ya, untuk Indonesia, main weapon mereka yang bisa digunakan di sini itu Saken. Saken yang udah memiliki item dia. Ingat kembali, Saken dengan Melissa ini sebenarnya susah banget untuk build banyak item defensif. Makanya itu sangat gampang dan sangat vulnerable di dalam teamfight ketika Mongolia bisa mendekatkan Saken. Nah, itu yang menjadi sebuah tricky ya. Karena kalau kita lihat dari komposisi Indonesia ini, gak ada crowd control pasti yang bisa ngecover dari Saken. Ya kan? Cuman nge-slow effect aja dan burst. Cuman untuk crowd control pasti itu Indonesia itu kurang. Yang tentunya untuk memberikan cover, kalau memang Melissanya, Sakennya berada di posisi yang tidak optimal dan berusaha di cover, itu nggak bisa dari crowd control, harus berdasarkan kill. Dan untuk itemnya, apa yang stand out? Ya, balik lagi kayak yang kita udah bahas sedikit ya, item defensifnya akan sebenarnya lumayan terlimit di sini. Cuman Athena Shield yang menjadi item defensif pilihannya, dan itu pun harus menjual boots dari Saken. Kalau kita lihat di sebelah Mongolia, wow, Aizen glowing one dan 4 rapid boots. Yes, ada 4 rapid boots di sini. Semuanya untuk respect slow yang datang dari Ice Queen 1, dari Vin dan juga Moreno. Ada 2 Ice Queen 1 dan itulah alasan kenapa Rapid Boots ini yang langsung di-build dan prioritize dari tim Mongolia. Bahkan ada 4 ya, cuman Forbid yang gak ada boots sendiri. Dan kalau kalian nggak tahu, balik lagi Rapid Boots ini ada slow reduction. Jadi mereka bisa bypass slownya dengan sangat baik. Bloody Hunt langsung di atas. Sorizo menerima damage cukup luar biasa. Saken mulai masuk dengan battle placement yang luar biasa. Sorizo masih bisa survive dan Zexaura menjadi korban selanjutnya. Super Ken masuk area belakang memaksakan flicker dari 1 member Mongolia dan Ethan terperangkap. 2 member dari Mongolia harus hilang dan itu adalah sebuah harapan yang dibutuhkan oleh tim Indonesia. Lord is up. Snowballnya dapat dan Indonesia memegang kendali di menit ke-24. Wow, teamfight yang sangat baik langsung dikomit begitu saja oleh Indonesia. Mereka tahu bahwa Mongolia sudah menggunakan banyak banget resource mereka kepada Sorizo. Tapi yang lebih pentingnya, Saken, dia bisa menggunakan modelsnya di posisi yang sangat-sangat kecil untuk mendapatkan value yang paling tinggi. Langsung damage outputnya kita bisa lihat dengan Inspire, bahkan juga dengan skill pertama. Dia bisa shred through, bahkan Ethan dan Zexaura nggak bisa bertahan. Walaupun udah ada beberapa item tanky di sini seperti Dominance Ice, dan juga udah ada beberapa item shop yang tadi kita lihat kepada Immortality. Sekarang ada 4 Immortality di tangan Mongolia. Tapi Indonesia, mereka memiliki Evolve Lord di area tengahnya yang tentunya bahkan digunakan
digunakan untuk melakukan siege yang bisa saja terakhir. Aizen terpaksa untuk mundur, sudah menggunakan split-splitnya. Mengetuk pintu Mongolia, Real World Relation langsung dibuka untuk Clear Wave. Base atau Lordnya 24.000 HP dari belakang. Satu member kill ini Immortality, Sexaura. Immortality-nya hilang dan Bebex hilang. Lihat base-nya terlalu terekspos dan Indonesia berhasil memasakkan partai ini ke game yang ketiga. Equalizer diamankan oleh tim Indonesia dan ini waktunya lagi dan